Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Jumat dalam pekan biasa yang ketiga, tanggal 31 Januari 2025. Kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menimba inspirasi untuk perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dengan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, serta anak-anak dan orang muda yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan dua perumpamaan. Benih yang tumbuh dengan sendirinya dan biji sesawi yang kecil tetapi menjadi pohon besar. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa karya Tuhan sering dimulai dari hal-hal kecil, tetapi dalam perjalanan waktu dan dalam kesetiaan, itu akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar dan luar biasa. Seringkali kita menginginkan perubahan yang cepat dalam hidup, baik dalam iman maupun dalam usaha-usaha kita untuk menjadi lebih baik. Namun seperti benih yang tumbuh secara bertahap, iman kita juga membutuhkan waktu untuk berkembang. Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan caranya yang misterius dan seringkali tidak terlihat, tetapi hasilnya nyata bagi mereka yang setia. Kadang-kadang kita merasa bahwa usaha kita dalam berbuat baik, berdoa atau melayani tampaknya kecil dan tidak berarti. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa bahkan benih terkecil pun dapat menjadi pohon yang besar. Yang terpenting adalah kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, anak-anak serta orang muda yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani meneguhkan kita agar tetap setia, terutama di saat-saat sulit. Penulis surat ini mengingatkan umat untuk tidak mundur dalam iman, tetapi tetap teguh, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang percaya kepadanya. Santo Yohanes Bosco yang kita peringati hari ini
adalah contoh nyata dari seorang yang percaya pada kekuatan benih kecil. Ia memulai pelayanannya dengan anak-anak miskin dan terlantar, memberi mereka pendidikan dan iman. Awalnya sulit, tetapi dengan ketekunan dan kasih, pelayanannya berkembang menjadi komunitas besar yang terus berbuah hingga saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Perumpamaan tentang kerajaan Allah mengajak kita untuk tidak hanya bertumbuh sendiri, tetapi juga membantu pertumbuhan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi tanah subur yang membantu sesama untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam harapan, dan juga bertumbuh dalam kasih. Caranya sederhana, dengan beri contoh hidup yang baik, bersikap penuh kasih kepada sesama, dan setia dalam tugas-tugas kecil kita setiap hari. Seperti pohon yang beri tempat berteduh bagi burung-burung, hidup kita pun seharusnya membawa kesejukan dan pengharapan bagi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita belajar dari perumpamaan Yesus dan teladan Santo Yohanes Bosco. Jangan takut memulai hal kecil, sebab Tuhan dapat membuatnya menjadi bertumbuh untuk kemudian menjadi sesuatu yang besar. Percayalah bahwa iman kita, meskipun tampak sederhana, tetapi jika dipelihara dengan baik, akan menghasilkan buah yang melimpah. Semoga kita selalu setia dalam perjalanan iman, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, dan menjadi alat kasih-Nya bagi sesama. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang selalu kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.